Pernah kepikiran gak sih, ada rahasia yang tersembunyi gitu aja di udara sekitar kita? Sesuatu yang kita alami tiap hari, tapi mungkin jarang banget kita renungkan. Nah, hari ini kita akan bongkar barang-barang rahasia bunyi. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Dengar suara sirine ambulans, pas mendekat suaranya tinggi banget. Ing, mung. Tapi begitu lewat dan menjauh, kok suaranya jadi lebih rendah ya? Jadi, wiyong, wung. Sebenarnya, apa sih yang terjadi? Oke, yuk kita mulai petualangan kita. Kita bakal bedah bareng-bareng teka-teki suara ini, dan kita bongkar habis misteri si sirene. Gini, untuk ngerti kenapa nada sirene itu bisa berubah, kita harus paham dulu dasarnya. Apa itu bunyi? Dan intinya cuma satu kok, getaran. Sesederhana itu, cuma getaran yang jalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, apa sih sebenarnya bunyi itu? Yuk kita pelajari dulu blok-blok pembangun dasarnya, biar kita bisa pecahin misteri sirene tadi. Nah, ini dia nih kuncinya. Gelombang bunyi itu adalah gelombang mekanis. Artinya apa? Artinya dia butuh jalan untuk merambat. Bisa lewat udara, air, atau benda padat. Makanya di luar angkasa yang hampa, nggak ada suara sama sekali. Dan dia itu longitudinal, yang artinya getarannya maju mundur, searah sama pergerakan gelombangnya. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh pikirin mainan perslinki itu. Kalau kita dorong salah satu ujungnya, kan kelihatan ada gelombang rapatan yang jalan terus sampai ke ujung satunya kan? Nah, persis kayak gitulah cara suara mendorong molekul-molekul udara di sekitar kita. Sekarang ini bagian yang keren banget. Ternyata bunyi itu nggak cuman yang bisa kita dengar loh. Spektrumnya itu luas banget. Kita manusia cuma bisa dengar sepotong kecil yang namanya audiosonik. Di bawah itu ada infrasonik yang dipakai gajah buat komunikasi jarak jauh. Dan di atasnya ada ultrasonik yang dipakai kelelawar dan lumba-lumba buat navigasi. Keren ya? Oke, kita udah tahu apa itu gelombang bunyi. Sekarang, siap-siap. Kita bakal lihat gimana liarnya kelakuan gelombang ini pas dia berinteraksi sama dunia di sekitar kita. Jadi, ada dua kelakuan dasar bunyi yang perlu kita tahu. Pertama, refleksi. Gampangnya, ini tuh pantulan. Kalau kita teriak di goa terus ada suara balik, nah itu gemah. Itu refleksi. Tapi yang kedua ini, refraksi atau pembelokan. Wah, disinilah keajaibannya dimulai. Nah, ini dia contoh sempurna refraksi di kehidupan nyata. Pernah sadar nggak kenapa suara petir atau guntur pas malam hari itu kedengerannya lebih kenceng dan jelas banget dibanding siang hari? Itu bukan cuma perasaan kamu doang loh. Jawabannya, semuanya karena suara bisa membelok. Ini penjelasannya. Gini, pas siang hari tanah kan panas, jadi udara di dekat tanah itu lebih hangat. Ini bikin gelombang suara dari guntur itu belok ke atas, menjauh dari kuping kita. Makanya suaranya lebih pelan. Tapi kalau malam, kebalikannya. Tanah lebih dingin, jadi gelombang suaranya malah belok ke bawah, langsung fokus ke arah kita. Hasilnya, suara guntur jadi kedengeran jauh lebih keras dan menggelegar. Oke, kita udah punya bekal ilmunya nih. Sekarang saatnya kita balik lagi ke pertanyaan utama kita dan pecahkan misteri sirene ambulans itu. Yuk kita bayangin dulu skenario paling simpel. Ambulansnya lagi diam, parkir, tapi sirenenya nyala. Nah, gelombang suaranya itu bakal menyebar rata ke semua arah, kayak lingkaran sempurna di air. Suara yang kita dengar ya gitu-gitu aja. Nadanya konstan, nggak berubah sama sekali. Tapi, begitu ambulansnya mulai jalan ke arah kita, disinilah sesuatu yang menarik terjadi. Ambulans itu seolah-olah ngejar gelombang suaranya sendiri. Akibatnya, gelombang suara yang ada di depannya jadi kedorong dan mampat. Jadi lebih rapat-rapat gitu. Nah, ini poin paling pentingnya. Gelombang yang lebih rapat itu artinya dalam 1 detik ada lebih banyak gelombang yang nabrak gendang telinga kita. Otak kita langsung nerjemahin ini sebagai frekuensi yang lebih tinggi atau nada yang lebih tinggi. Itulah kenapa suaranya jadi melenking, ninu, ninu, ninu pas dia mendekat. Terus pas ambulansnya lewat dan mulai menjauh, ya kebalikannya yang terjadi. Sekarang dia kayak lari ninggalin gelombang suara yang dia kirim ke arah kita. Akibatnya, gelombang yang di belakangnya jadi kayak ditarik, jadi meregang dan lebih jarang-jarang. Gelombang yang meregang ini artinya dalam 1 detik jadi lebih sedikit gelombang yang sampai ke kuping kita. Frekuensi yang lebih rendah ini oleh otak kita diterjemahkan sebagai nada yang lebih rendah. Nah, itulah suara ninunu yang lebih berat pas ambulansnya udah menjauh.
Dan fenomena keren ini, yaitu perubahan frekuensi yang kita rasakan gara-gara ada gerakan, punya nama loh, namanya efek Doppler. Dan ini nggak cuma berlaku buat suara, tapi buat semua jenis gelombang, termasuk cahaya. Efek Doppler ini emang keren banget, tapi emangnya penting ya? Oh, penting banget. Karena dengan mengerti fisika bunyi seperti ini, manusia bisa menciptakan teknologi-teknologi yang, wah, luar biasa. Ambil contoh sonar. Cara kerjanya, dia menembakkan suara ultrasonik, terus menunggu pantulannya atau gemanya. Dengan cara ini, kita bisa memetakan seluruh dasar lautan yang gelap gulita. Bahkan, teknologi yang sama persis juga ada di mobil kita loh. Sensor parkir yang bunyi bipip-bipip itu, nah itu sonar juga. Tapi mungkin aplikasi yang paling bikin kita takjub itu di dunia medis. Pernah lihat USG kan? Nah, itu pakai prinsip yang sama persis untuk mengintip ke dalam tubuh kita tanpa radiasi berbahaya seperti sinar X. Dan yang lebih hebatnya lagi, dokter bisa pakai efek Doppler buat mengukur kecepatan aliran darah kita hanya dengan memantulkan suara ke sel darah merah. Luar biasa kan? Jadi, apa intinya? Dari fenomena sederhana yang kita alami sehari-hari, seperti perubahan suara sirene, lahir pemahaman yang membuat kita bisa memetakan lautan, sampai melihat ke dalam tubuh manusia. Itulah hebatnya kalau kita paham satu prinsip dasar fisika. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau hanya dari memahami getaran simpel di udara saja, kita bisa membuka begitu banyak pintu, coba bayangkan, hal-hal menakjubkan apa lagi yang bisa kita lihat atau temukan. Kalau saja kita mau belajar untuk mendengarkan dunia di sekitar kita dengan cara yang sedikit berbeda.